Tayyib, kita mulai para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, teman-teman Indonesia di Damam dan kota-kota yang lainnya, demikian pula yang ada di Indonesia, hafizakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum semuanya. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah di kajian via Zoom dan live Facebook, di mana insya Allah pada pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan sebuah buku, yang Mukhtasar Hadis Syam, ringkasan hadis-hadis seputar puasa yang berisi hukum-hukum dan adab-adab, karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah ya, kita akan mengambil hadis ke-7, dan apabila ada waktu nanti kita akan lanjutkan ke hadis yang ke-8 insya Allah ya. Dua permasalahan sekaligus. Hadis yang ke-7 seputar taubat, hadis yang ke-8 seputar zakat fitrah atau zakat fitri. Baik, kita langsung baca saja. Qala al-musannifu, Syekh mengatakan hafizahullah, al-haditsus sabi'u, hadis yang ke-7, fi wujubit taubati. Ini seputar kewajiban bertobat ya. Anil Agharri bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala, dari Al-Agharr bin Yasar al-Muzani beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah, karena sungguhnya aku bertobat dalam sehari, ya, bertobat padanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ini para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini permasalahan yang akan kita bahas seputar taubat pada Allah. Ini adalah kewajiban kita sedari awal ya, di pertengahan dan di akhir. Dengan kata lain, ini adalah kewajiban yang terus bersambung, tidak akan terputus bagi kita semuanya. Ya, ketika seseorang dia berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka kewajibannya adalah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tabiatul bashar ya, bahwa tabiat manusia adalah banyak berbuat kesalahan. Ya, Rasul mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, bahwa setiap anak Adam itu banyak berbuat kesalahan, dan yang terbaik bagi orang yang berbuat kesalahan adalah banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sering kita ulang dan insyaallah sering kita dengar. Baik, kita baca penjelasan dari beliau. Al-haditsu dalilun ala wujubi taubati ala kulli insanin. Ya, hadis ini adalah dalil yang menunjukkan kewajiban bertobat bagi setiap manusia. Li'anna hadza amrun, ya, karena ini adalah, ya, hadis ini berisi amrun, perintah. Wal amru lil wujub, bahwasanya, dan perintah itu ya memberi faedah, ya, menunjukkan kewajiban. Ya, ketika ada perintah dari Allah atau Rasul, maka itu untuk menunjukkan dalil wajib. Ya, maka itu adalah dalil yang menunjukkan kewajiban. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, selain hadis Rasul, ya, di ayat Al-Qur'an Allah pun berfirman dalam beberapa ayatnya. Di hadis pun banyak juga, ya. Allah mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapat keberuntungan.
Nah, Allah mengatakan di sini jami'an, ya, semuanya, ya, seluruh kita semuanya dari orang yang beriman, berarti wajib bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya Allah gantungkan al-falah, keberuntungan, ya, bagi orang-orang yang bertobat. Jadi agar seorang itu dia mendapatkan keberuntungan tersebut, ya dia harus bertobat, menggapainya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah pun berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan hendaknya kalian beristighfar kepada Rabb kalian dan bertobat, ya, kemudian bertobat padanya. Ya, istighfar dan bertobat. Ini adalah, ya, juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan perintah ini, ya, dari sini kita tahu perintah ini memberi faedah, yaitu hukum wajib. Oleh karenanya kemudian beliau mengatakan wala budda likulli 'abdin min taubatin. Oleh karena itu, ya, setiap hamba itu harus bertobat. Fa innal insana la yakhlu min ma'siyatin aw taqsirin fi ta'atillahi ta'ala. Ya. Karena seorang hamba itu, seorang manusia, dia tidak lepas dari kemaksiatan dan tidak lepas dari kekurangan dalam melaksanakan ketaatan pada Allah. Ya. Kita terkadang berdosa, ya. Kita terkadang ketika melaksanakan kewajiban kurang. Ya, ini dua sisi yang ada pada kita, pada manusia. Ya. Sehingga beliau mengatakan wa taubatu kama takunu min fi'lis sayyi'at, dan taubat itu sebagaimana diharuskan dari orang yang berbuat keburukan, yakni ketika seorang berbuat keburukan dia wajib bertobat, berbuat dosa dia wajib bertobat. Takunu min tarkil hasanatil ma'muri biha. Demikian pula, ya, tobat juga dari kebaikan-kebaikan yang diperintahkan, ya. Maksudnya apa? Seseorang ketika diperintahkan sesuatu yang hukumnya wajib, tentu saja dia tidak melakukannya, bukan tidak bisa, bermalas-malasan atau bahkan meninggalkannya. Nah, ini berarti harus bertobat darinya, ya, dia harus bertobat darinya. Ya, sebagaimana kita ketika berdosa melakukan kemaksiatan, ada yang seorang mungkin naudzubillah, ada yang mencuri, ada yang berdusta, ada yang ghibah dan sebagainya, ya, maka itu keburukan semuanya, dia harus bertobat darinya. Nah, demikian pula ada di satu sisi orang yang sholat 5 waktu tidak dikerjakan, ya, terkadang, ya, berpuasa juga kadang-kadang, kadang puasa kadang tidak. Ya, ini berarti dia meninggalkan perintah. Ya, maka itu pun dia harus bertobat darinya. Wa taubatu wajibatun 'alal fawr, dan beliau katakan hukum taubat ini adalah wajib dengan segera, ya, wajib dilaksanakan dengan segera. Ya, tidak boleh ditunda-tunda, la yajuzu ta'khiruha, tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh nanti-nanti. Nantilah kalau sudah berumur 20, nantilah kalau sudah menikah, nantilah kalau sudah punya anak, nantilah kalau sudah mau mati, ya, dan seterusnya. Ini tidak diperbolehkan. Dan at-taswif atau menunda-nunda kebaikan, apalagi ini adalah tobat, ini dari perbuatan syaitan, ya. Li'annal insana la yadri mata yafja'uhul mautu, karena manusia tidak tahu, ya, kapan kematian datang secara tiba-tiba kepadanya, ya. Wali anna sayyi'at, ini yang pertama, bahwasanya, ya, kematian kita tidak tahu kapan datang pada kita, ya, bisa nanti, bisa besok, bisa lusa, ya, dan seterusnya. Wali anna sayyi'ati tajurru akhawatiha, ya. Demikian pula alasannya karena keburukan-keburukan itu bisa menyeret kepada saudarinya. Nah, pernah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya bahwa orang yang melakukan keburukan maka, ya, keburukan itu, dosa itu bisa menyeret kepada dosa-dosa selanjutnya, ya. Nah, ini mengerikan tentu saja, ya. Awalnya dosa kecil, lama-lama agak besar hingga akhirnya dosa besar, hingga akhirnya kesyirikan, naudzubillah, ya. Wa dzalika israrun 'alal ma'siyah yujibu qaswatal qalbi. Dan itu juga merupakan, ya, perbuatan terus-menerus berbuat kemaksiatan. Ya, berarti menunda-nunda tobat itu adalah kesalahan yang dia harus bertobat darinya. Ya, sehingga ketika dia terus-menerus seperti itu, ya, berarti itu adalah terus-menerus di atas kemaksiatan yang itu pasti dapat mengeraskan hati, ya, menjadikan hati keras, ya. Dan juga wa bu'dahu 'anillahi ta'ala, dan menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kama yujibu dha'fal imani, sebagaimana hal tersebut pasti menjadikan iman lemah, ya, dapat melemahkan iman. Li'annahu yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil isyani, karena keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan dan sebaliknya akan berkurang dengan kemaksiatan.
Ya, oleh karenanya ketika seseorang dia senantiasa melaksanakan ketaatan, ya, maka keimanannya akan bertambah, ya, semakin kuat. Namun ketika dia banyak bermaksiat, maka semakin lemah, ya, maka semakin lemah dan itu mengotori hatinya, menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa'alal muslimi, ya, kemudian beliau katakan, ya, dan hadis-hadis ini adalah, ya, termasuk hadis dari hadis-hadis 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini menunjukkan sebenarnya sudah begitu dekat dengan akhir dari bulan Ramadan. Oleh karenanya kemudian beliau mengatakan, ya, beliau di sini mengatakan fa'alal muslimi an yakhtima syahrahu bitaubati ila Allah taala. Maka bagi seorang muslim, ya, dia wajib menutup bulan ini dengan taubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak tunggu nanti sampai tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan, tidak, ya. Dia kalau berbuat salah, ya, taubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia wajib bertobat, ya. Kemudian wal inabah ilaihi, ya, dia wajib kembali kepada Allah. Fa yaf'alu ma yuhibbuhu maulahu. Lalu dia mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah, ya. Lalu dia mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah. Wa yatruku ma la yardahu, dan meninggalkan apa yang tidak disukai. Ya, apa yang dicintai dari ketaatan-ketaatan, dari amal ibadah, ya, maka berusaha dilaksanakan, ya, khususnya yang pertama yang wajib-wajib, ya. Apa yang dia larang dari kemaksiatan-kemaksiatan maka ditinggalkan, ya. Yang lebih utama perlu diperhatikan adalah yang haram-haram, ya. Ya, kemudian wa yastadriku fi baqiyati syarihi ma fatahu fi awalihi, dan hendaknya dia, ya, berusaha membenahi di sisa-sisa bulan ini apa yang terlewatkan pada awal-awalnya, ya. Jadi kita yang mungkin sebagian ada yang sudah semangat, ya, tambah semangat lagi berarti di sisa-sisa bulan ini. Yang awalnya belum semangat harus semangat, ya. Yang awalnya malas-malasan, tinggalkan malas-malasan itu, ganti dengan semangat, ya, dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqifu bi babi khaliqihi mauqifal abdi dzalil. Hendaknya dia, ya, berhenti, ya, di pintu Rabb-nya, ya, seperti seperti yaitu memposisikan dirinya sebagai hamba yang hina, ya. Ini penting kita, ya, seakan-akan kita berdiri, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina. Ya, kita menghinakan diri kita, merendahkan diri kita, ya. Al-khaif, yang takut, ya. Al-munkasir baina yadayhi, yang takut, demikian pula yang pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hamba ketika beribadah, ya, ketika kembali kepada Allah, ketika taubat, maka dalam keadaan seperti ini dia merendahkan diri, dalam keadaan takut, dalam keadaan demikian pula pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, beliau menyebutkan 5 syarat taubat nasuha, ya. Beliau mengatakan wali taubatin nasuhil lati amarallahu biha syurutun khamsatun. Dan taubat nasuha yang Allah perintahkan, ya, itu memiliki 5 syarat. Dan sekedar faedah, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, ya. Ini sebagian ada kesalahan di tengah-tengah dari kaum muslimin bahwa mereka mengira bahwasanya nasuh ini adalah nama seseorang yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini kesalahan, ya. Taubatan nasuha berarti taubat seperti taubatnya si nasuh, ya. Maka ini tidak benar, ya. Taubat nasuha itu taubat yang benar-benar murni lillahi ta'ala, ya. Dan untuk mengetahui seperti apakah syaratnya, nah ini 5 ini. Ketika seseorang taubat nasuha, perhatikan kelima hal ini, ya. Ini syarat-syaratnya. Wahia, yaitu syarat-syarat tersebut, pertama al-ikhlas. Ya, dalam bertobat yang harus ikhlas, ya, kepada Allah. Bi an takuna taubatuhu khalisatan liwajhillahi ta'ala, bahwa taubatnya itu murni mengharap wajah Allah, ya. Murni mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan taubatnya di depan kamera, bukan taubatnya di depan orang, ya. Bukan taubatnya hanya lahiriah saja, zahirnya saja, hanya lisannya saja. Tapi dia taubat benar-benar murni ikhlas lillahi ta'ala, ya. Fayatubu minadz-dzambi ta'atan lillah, ya. Di mana dia bertaubat dari dosa, ya, dalam rangka melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala.
wa mahabbatan lahu wa ta'ziman, dan dalam rangka mencintainya ya, dengan penuh kecintaan padanya, demikian pula dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, rajian thawabahu, seraya berharap pahala darinya, khaifan min iqabihi, dan takut ya dari sanksinya, dari hukuman Allah Azza wa Jal. Nah, ini taubat nasuha pertama harus ikhlas ya. Bukan karena manusia, bukan karena orang, ya, bukan karena takut orang ya, tapi benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bisa jadi ada orang yang bertobat itu karena takut orang ya. Setelah di luar dari orang itu ya kembali lagi. Ini berarti tidak nasuha seperti itu ya, tidak ikhlas. Yang kemudian an yatrukal ma'siyat allati kana mutalabbisan biha. Yang kedua syaratnya adalah dia meninggalkan kemaksiatan yang dia kerjakan. Ya. Fa in kanat fi'la muharramin aqla'a anhu bil hal. Apabila ya, kemaksiatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan, maka dia sudahi dengan segera ya. Saat itu juga dia sudahi ya, dia tinggalkan. Wa in kana tarka wajibin yumkinu qada'uhu badara bi adaihi kazakati wal hajj ya. Seandainya dia meninggalkan suatu kewajiban ya, kemaksiatan itu berupa meninggalkan suatu kewajiban yang mungkin untuk diqadha ya, maka dia hendaknya bersegera mengqadhanya, bersegera untuk melaksanakannya, seperti zakat, melaksanakan zakat ya. Zakat mal ya, contohnya zakat mal itu ketika seorang sudah sampai nisabnya, demikian pula berputar selama haul ada padanya harta tersebut ya, dia wajib mengeluarkannya. Ketika dia awalnya kurang perhatian, ya, dia berarti nanti harus tobat ya, wajib tobat pada Allah, ya. Selesai tidak? Ya, selesai tidak? Karena belum selesai itu, karena hak-hak dari fakir miskin belum dia tunaikan. Ya, ada rezeki atau ada hak fakir miskin atau mereka yang berhak menerimanya dari 8 golongan di situ. Sehingga bagaimana dia keluarkan zakatnya, dia hitung perkirakan berapa tahun dia tidak mengeluarkan zakat, ya, dan sejak kapan sampai nisab, ya, kemudian berapa haul, berapa tahun tidak dikeluarkan, kemudian dikeluarkan, ya. Wal hajj, demikian pula orang yang berhaji, ya, sudah lengkap syarat-syarat haji, ada harta, kesehatan dan sebagainya, ya, maka dia harus mengeluarkannya, harus melaksanakannya, ya. Ketika dia meninggal dunia bahkan ya ulama mengatakan ya wajib anaknya atau siapa yang menggantinya ya membadalkannya untuk pergi haji. Ambil dari hartanya kemudian bayarkan kepada orang supaya nanti pergi haji, atau anaknya ketika anaknya sudah pergi haji. Ya, maka ini yang harus diqadha, maka segera diqadha ya. Ini ketika berkaitan dengan hak Allah ya. Ketika memang hal tersebut ya kemaksiatannya berkaitan dengan hak Allah. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bihaqqi adamiyyin ya. Namun apabila kemaksiatan itu ya terkait dengan harta sesama manusia, bi an kanat ya, terkait dengan hak sesama manusia, bi an kana malan ya, seperti contohnya kalau itu berupa harta ya. Raddahu ila sahibihi in kana hayyan, maka dia harus mengembalikan kepada pemiliknya ketika dia masih hidup ya. Au ila warasatihi in kana mayitan, ya, atau kepada ahli warisnya ketika memang pemiliknya sudah meninggal dunia, ada anak-anaknya atau ada istrinya, maka berikan pada mereka, itu bukan haknya tapi itu hak mereka. Wa in kana la ya'rifu sahibahu tasaddaqa bihi lahu. Namun apabila dia tidak mengetahui ya, tidak mengetahui di mana pemilik harta ini, dulu hutang, kemudian ternyata setelah dia cari-cari mau mengembalikan tidak ketemu ya, seluruh dunia istilahnya dia berusaha maksimal ternyata tidak dapat juga. Lalu bagaimana? Tasaddaq bihi lahu. Ya, dia sedekahkan harta tersebut ya dengan niat untuk membayar hutang dari si fulan ya. Membayar hutangnya untuk si fulan. Dan nanti kalau di akhirat ya eh, tentu saja ada perhitungan juga nanti di akhirat, apakah bisa jadi orang itu menerima, bisa jadi tidak ya. Yang jelas di dunia dia menyelesaikan haknya dengan cara seperti itu ya. Kemudian wa in kana al-haqqu ghibatan istahallahu minha, seandainya haknya tersebut berupa ghibah ya, dia menggunjing, menggibahi orang lain, maka istahallahu minha, minta dihalalkan ya dari harta tersebut ya. In kana qad alima bi ghibatihi iyahu, apabila memang orang yang digibahi itu tahu bahwasanya dia menggibahi dirinya, ya, menggibahi orang tersebut ya. Ya.
au khaufa an ya'lama biha, atau demikian pula dia khawatir orang itu akan tahu dengan ghibahnya, ya. Maka hendaknya segera dihalalkan, ya. Minta maaf. Wa illa istaghfara lahu. Kalau tidak maka dia beristighfar untuk orang tersebut, ya. Mintakan ampun untuk orang tersebut tadi, ya. Wa abdala ghibatahu bimadhihi wa tsana'i alaihi fil majlis alladhi ightabahu fihi. Ya, yang kemudian dia ganti ghibahnya, ya, dengan memujinya, dengan menyanjungnya, ya, di majelis atau tempat-tempat atau perkumpulan yang dia berghibah atau menggibahinya atau menggunjingnya di tempat-tempat tersebut. Ya, mungkin di kelas dia menggibahi orang, ya, atau di tempat kerja dia menggibahi orang, maka taubatnya, ya, dia sebarkan kebaikan. Ternyata orang itu tidak seperti itu, saya salah contohnya. Ya, dia katakan bahwasanya yang benar adalah demikian dan demikian. Ya, ini disampaikan. Nah, dengan kata lain, ya, dia puji-puji orang tersebut di tempat yang dia awalnya ghibah di sana. Mengapa demikian? Fa innal hasanati yudhibnas sayyiati. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan, menghilangkan keburukan-keburukan. Ya. Baik. Kemudian itu tadi syarat yang kedua. Ya, dia meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, wa min syuruti taubati, dan di antara syarat taubat adalah an yandama ala fi'lil ma'siyah. Ya. Hendaknya dia menyesal telah berbuat kemaksiatan. Ya. Dan Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Ini harus menyesal, ya, dari melakukan kemaksiatan tersebut. Wa yatamanna annahu lam yaf'alha, dan hendaknya dia berharap, ya, bahwa dia tidak melakukan hal tersebut, ya. Berharap ya, tidak akan melakukan hal tersebut, ya. Li ajli an yuwarritha lahu dzalika dzullan wa inkisaran baina yadillahi ta'ala, agar hal tersebut bisa mewariskan padanya, ya, rendah hati, ya, kehinaan dan inkisar ataupun kepasrahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perlu adanya penyesalan. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Ya. Wa hadhihi thamratut taubah wa hiya dalilu ala sidqi sahibiha. Yang keempat adalah dia berazam, berjanji, bertekad bulat untuk tidak kembali ke perbuatan yang dia lakukan tersebut, ya, kepada kemaksiatan tersebut selama-lamanya. Ya, jangan dia niatkan, ya. Jadi seseorang terkadang dia bertobat tapi ada niat untuk melakukan lagi. Ya, ini berarti belum nasuha ini, ya. Belum benar-benar di sini tobat seperti ini. Ya, ketika dia tidak niatkan, dia jauh benar-benar tidak ada niat, ya, dan dia berazam benar-benar meninggalkannya, ya. Kemudian suatu ketika terjatuh, kewajibannya bertobat lagi. Ya, adapun taubat yang pertama, insya Allah sah apabila dia benar-benar taubat nasuha. Ya. Dan kata beliau, wahadihi thamratut taubah, ini adalah buah dari taubat itu. Ya, bahwa ketika seorang bertobat, dia akan meninggalkan, ya, apa yang pernah dia kerjakan dari keburukan-keburukan, akan ditinggalkan dan akan dijauhi, ya, tidak akan mengulangi lagi. Wahiyad dalilu ala sidqi sahibiha, dan ini adalah dalil ataupun bukti dari ketulusan orang yang bertobat tersebut, ya. Menunjukkan bahwasanya dia adalah tulus dalam bertobatnya. Kemudian yang kelima, ya, dan ini syarat yang terakhir. An takuna taubatu fi waqtihal muqaddar, ya. Bahwa tobatnya itu, ya, dia lakukan pada waktu yang ditentukan, waktu diterimanya tobat, ya. Fa in kanat ba'da nihayatihi lam tuqbal. Apabila dia lakukan setelah selesai, ya, maka tidak akan diterima tobat tersebut, ya. Dengan kata lain, ketika dia bertobat bukan pada waktunya, ya, sudah lewat waktunya, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dalla 'ala dzalika ma warada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hal itu ditunjukkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertobat sebelum tenggelamnya matahari, sebelum terbitnya matahari dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Nah, jadi yang pertama sebelum terbitnya matahari dari barat. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum sakratul maut, sebelum rohnya itu sampai di kerongkongan, ya. Nah, ini berarti dua, diterimanya
tobat sebelum matahari terbit dari 2 waktu diterimanya tobat sebelum matahari terbit dari barat, dan yang kedua ya, sebelum dia meninggal dunia ya. Ketika dia sudah begitu dekat dari kematian ya, dalam keadaan sakratul maut ya, maka tidak akan diterima tobat dari Allah. Ya, tidak akan diterima tobat oleh Allah dari orang tersebut ya. Malam tablugh ruhuhu hulqumahu. Maksud malam yughir adalah selama rohnya itu sampai di kerongkongannya ya. Fayakunu bimanzilatil ladzi yatagharghar bihil marid ya. Sehingga kedudukannya seperti orang sakit yang dia berkumur ya, atau mungkin mengeluarkan berkumur di ujung dari mulutnya ya. Dia masukkan air kemudian berkumur-kumur. Nah, itu seakan-akan ghargharah ya. Itu arti ghargharah seperti itu ya. Wallahu a'lam, dan Allah yang Maha mengetahuinya. Dan ini terakhir untuk pembahasan hadis yang ke berapa tadi? Ke-5 ya. Ke-6 ya. Allahumma ya Allah ya man la tadurrul ma'siyah, wahai zat yang maksiat tidak akan membahayakannya, wala tanfa'hu ta'ah, wahai zat yang ketaatan tidak akan memberi manfaat padanya, urzuqna taubah ilaika wal inabah, rezekikanlah kepada kami, berilah taufik kepada kami untuk bertobat kepadamu dan kembali kepadamu. Wa aikidna ya maulana min naumil ghaflah, dan bangunkanlah wahai Rabb yang Maha Pelindung, yang Maha memelihara kami ya dari tidur yang lalai ya. Wa nabbihna liqtinami awqatil muhlah, dan sadarkanlah kami, waspadakanlah kami agar bisa memanfaatkan waktu-waktu penangguhan ini ya. Kita ketika masih hidup ada penangguhan untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Allahumma ja'alna mimman tawakkala 'alaika fakafaitahu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba yang benar-benar bertawakal kepadamu, yang kemudian Engkau berikan kecukupan padanya. Wastahdaka fahdaitahu, dan jadikanlah kami termasuk orang yang memohon petunjuk padamu, yang kemudian Engkau berikan petunjuk padanya. Wastansaraka fanasartahu, jadikan juga hambamu termasuk orang yang meminta pertolongan padamu, yang kemudian Engkau berikan pertolongan padamu. Engkau berikan pertolongan padanya. Wa tadarra'a ilaika farahimtahu, dan termasuk dari hamba yang merendahkan diri memohon padamu, yang kemudian Engkau berikan rahmat kepadanya. Waghfirillahumma lana, dan berilah ya Allah, berilah ampunan kepada kami, wali walidina, dan untuk kedua orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Kita aminkan doa beliau. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa baik beliau ya di setiap akhir dari pembahasan-pembahasan yang ada. Baik, itu hadis ke-7 tadi ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan hadis yang ke-8, ini seputar zakat fitri ya. Ringkas pembahasannya. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di akhir kajian, insyaallah akan kita baca dan kita jawab ya. Al-haditsus samin, al-haditsus samin atau hadis yang ke-8, yaitu fi zakatul fitri, pembahasan seputar zakat fitri. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Umar ya, qala, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri ya, 1 sa' kurma ya, au sa'an min sya'irin, atau 1 sa' gandum. Alal abdil hurri, mewajibkan atas siapa? Yaitu atas hamba sahaya, al abdi ya. Wal hurri, atau orang yang merdeka. Wal dzakari, laki-laki. Wal untha, wanita. Wasaghiri, yang kecil. Wal kabiri, atau yang sudah dewasa, sudah besar. Minal muslimin, dari kaum muslimin ya. Wa amara biha, dan beliau memerintahkannya, an tu'adda qabla khurujin nas ila salat, memerintahkan untuk dikeluarkan ya, atau ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang menuju salat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis yang masyhur dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya, bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah ya. Zakat fitri ini berupa makanan pokok ya bagi siapa saja dari kaum muslimin ya, baik dia berstatus sebagai budak ya, atau hamba sahaya, atau demikian pula dia merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, ya, bayi,
bahkan jabang bayi yang baru dilahirkan, ya, atau yang sudah renta, ya, maka tetap mereka semuanya wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Baik, kita baca penjelasan singkat dari beliau. Al-haditsu dalilun ala wujubi zakatil fitri. Hadis ini dalil akan wajibnya zakat fitrah. Ala saghiri wal kabir, ya, baik bagi anak kecil ataupun dewasa. Wadzakari wal untha, laki-laki maupun perempuan. Wal hurri wal abdi minal muslimin, baik dia orang sudah merdeka atau hamba sahaya budak belian dari kaum muslimin. Ya. Faedahnya apa? Tuhratan lis-shaimi mimma yukaddiru shaumahu wa yunqisu thawabahu. Ini untuk membersihkan diri orang yang berpuasa dari hal-hal yang mengotori puasanya, dari hal-hal yang dapat mengurangi pahalanya. Ya, jadi kita sempurnakan dengan mengerjakan zakat fitri. Dan siapa dari kita yang berani mengatakan puasa saya sempurna, puasa saya bagus, puasa saya demikian dan demikian, ya, tidak. Ya, realitanya kita berpuasa tapi terkadang malah berbuat hal-hal yang tidak baik, kemaksiatan bisa jadi, ya, dan hal-hal buruk yang lainnya. Jadi ini untuk membersihkan diri orang yang berpuasa, ini faedahnya. Kemudian wa tu'matan lil masakin fi yaumil farhi wasurur, dan itu sebagai makanan, ya, untuk makanan bagi orang-orang yang miskin pada hari yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan, yaitu Yaumul Id atau hari raya Idul Fitri, ya. Wa fihal ittisafu bil qarami wal musawat, ya. Sebagaimana juga, ya, dalam zakat fitri ini terdapat sifat al-qaram, yaitu dermawan, ya, wal musawat dan persamaan, ya, dan persamaan, ya, sama-sama mengeluarkan. Bahkan ulama pun mengatakan seandainya seseorang memiliki makanan pokok, anggap saja beras, ya, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya pada hari itu, maka sisanya itu ketika ada lebih, ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa bisa jadi orang itu tampaknya seperti orang miskin, ya, tapi ketika memiliki beras atau memiliki makanan pokok tadi, ya, tergantung negara masing-masing, melebihi hajat kebutuhan sehari pada saat itu, maka wajib dikeluarkan, ya. Nah, ini menunjukkan satu sama lain saling mengeluarkan. Ya, demikian pula supaya nanti sama-sama bahagia, ya, sama-sama gembira pada hari raya Idul Fitri. Wa fiha idharu syukri ni'matillahi bi itmamis shiyami wal qiyam. Demikian pula ini berarti menampakkan rasa syukur atas nikmat Allah yang telah menyempurnakan atau memudahkan kita, ya, dalam melaksanakan puasa, demikian pula dalam melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih, ya. Wa fi'li ma tayassara minal amali shalihah, demikian pula, ya, ketika kita dimudahkan juga dalam melaksanakan amal-amal saleh yang mudah bagi kita untuk kita kerjakan, ya. Itu berarti kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ingat bahwasanya hakikat dari syukur nikmat adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau taat kepada Allah yang satu-satunya zat yang telah memberikan kenikmatan pada kita. Kemudian beliau melanjutkan, untuk ukuran zakatnya bagaimana? Wa miqdaru zakatul fitri, ataupun ukuran zakat fitrahnya adalah sa'un min ta'amin. Itu satu sa' dari makanan, min burrin aw syairin, dari jenis-jenis gandum, ya. Au tamrin atau kurma, au zabibin atau kismis, ya. Au akitin atau keju yang dikeringkan. Au ma yaqumu maqamaha min qutil baladi kal arus, atau makanan-makanan yang berkedudukan sama, ya, dari makanan pokok suatu negeri seperti al-arus, seperti rice, seperti apa? Beras, ya. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa miqdarus sa', dan ukuran satu sa'-nya itu adalah kiloan wa rub'ul kilo, ya. 2 kilo, 2 kilo seperempat, ya. 2 kilo berarti 2,25, ya. 2,25, ya. Nah, ini kata beliau, ya, meskipun memang kalau kita perhatikan ukuran-ukuran yang lainnya satu sama lain saling berbeda-beda, ya, emang ada perbedaan untuk ukuran sa' ini. Bahkan untuk sa', ya, ukuran sa' yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada beberapa perbedaan di antara satu dengan yang lainnya. Ya, dan satu sa' itu 4 mud, ya. Dan satu mud itu seperti apa? Satu genggaman atau 2 genggaman tangan orang yang dewasa yang ukuran sedang, ya.
Dan untuk saat ini ada mud dan ada sa, takaran ya, yaitu takaran satu mud dan sa yang diperjualbelikan ya, di Madinah. Ada yang bersanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak ya. Taib. Kemudian wa yukhrijuha fil baladil ladzi yuwafihi tamama Ramadan wa huwa fihi qabla salatil Id. Kapan dikeluarkannya dan di mana? Ya, beliau katakan dan dikeluarkan zakat itu di tempat di mana dia menyempurnakan Ramadan. Sementara dia ada di tempat itu sebelum pelaksanaan sholat Id. Ya. Hadza huwal afdal, ini yang utama. Jadi kalau kita di Damam ya mengeluarkannya di sini. Ada orang tinggal di Indonesia, mungkin sebagian dari kita ada yang membawa visa visit ya, ada di antara keluarganya berziarah atau berkunjung ke sini ya, bertempat di sini, ketika dia menyempurnakan Ramadan di sini ya berarti mengeluarkannya di sini. Atau biasanya seperti kita ya, teman-teman di Damam ya, tahun-tahun sebelumnya sebagian dari mereka dimudahkan untuk umroh di Al-Haram, maka mengeluarkannya ya ketika dia menyempurnakan puasa Ramadan di sana, berarti yang mengeluarkannya nanti di sana di Mekah itu ya. Jadi ini secara asalnya adalah seperti ini. Hadza huwal afdal, ini yang utamanya. Dan demikian pula untuk pengeluarkannya, waktu mengeluarkannya yang paling bagus, paling utama adalah sebelum pelaksanaan sholat Id. Jadi habis sholat subuh, nah itu gerilya, itu dibagi kepada orang yang membutuhkan. Wa yajuzu ta'jiluha, namun untuk penyerahannya itu ya boleh disegerakan ya. Qabla al-Id, sebelum hari raya. Bi yaumin aw yaumaini, ya sehari atau 2 hari sebelumnya. Li fi'li ba'dhi sahabat radhiyallahu anhum, karena memang sebagian sahabat ada yang melakukan hal tersebut ya. Sebagian sahabat ada yang mengerjakan hal itu ya. Baik ya, saya kira jelas ya untuk di mana dikeluarkan dan kapan waktunya. Dan tidak boleh ya, tidak boleh zakat itu, zakat fitri ini dikeluarkan di awal-awal Ramadan atau di tengah-tengah seperti sekarang ya. Maka ini tidak diperkenankan ya. Kemudian qala Abu Dawud mengatakan sami'tu Ahmad, aku pernah mendengar Ahmad itu Ibnu Hambal, suila, ditanya an zakatil fitri qabla salati, tentang zakat fitri sebelum pelaksanaan salat. Qala, beliau mengatakan, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yukhrijuha qabla al-fitri bi yawmin aw yawmaini wa huwa alladhi rawal hadits. Dahulu, kata beliau, ya, dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengeluarkannya, itu mengeluarkan zakat tersebut ya, sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Ya, dan Imam Ahmad ini yang meriwayatkan hadis tersebut ya. Jadi ini waktu yang dibolehkan, tidak mengapa. Kemudian ada masalah lain. Wa idza lam ya'lam bil 'id illa ba'da shalah. Sekiranya seseorang tidak mengetahui hari raya kecuali setelah pelaksanaan salat, ya. Jadi awalnya dia tidak tahu kalau itu hari raya, ya. Meskipun kalau sekarang saya kira hampir mudah ya, secara mudah untuk mengetahui hal ini, ya. Pada waktu-waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu bisa jadi yang tidak ada info banyak yang masuk atau bagaimana, ya, sehingga daerah-daerah yang terisolasi, ya, sehingga bisa jadi terlambat info masuk pada mereka, ya. Sehingga bagaimana kalau seperti ini, ya, apabila dia tidak mengetahui hari rayanya kecuali setelah sholat, ya, setelah mungkin sebelum zuhur, pada zuhur, setelah asar baru tahu info, oh sudah masuk waktu Id ya. Atau kana waktu ikhrajiha kharijal balad, atau waktu mengeluarkannya itu dibawa ke negeri lain ya. Au fi baladin laisa fihi mustahiqun, atau dia di negeri yang tidak ada yang orang yang mustahiq ya. Tidak ada mustahiq zakat, semuanya kaya, Masya Allah, makmur, sentosa, sejahtera, luar biasa. Maka bagaimana? Ajza'a ikhrajaha ba'da salat. Ya, maka diperbolehkan baginya untuk mengeluarkan setelah salat. Karena ini ada uzur yang lain. Ya, seperti tadi tidak tahu kecuali setelah pelaksanaan salat, ya, maka tetap dikeluarkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya karena dia tidak tahu awalnya kalau sudah masuk waktu Id, ya. Wala yajuzu daf'ul qimah. Nah, ini penting untuk diperhatikan, ya. Wala yajuzu daf'ul qimati badala ta'ami, tidak diperbolehkan ya membayar dalam bentuk nilai, dalam bentuk uang sebagai pengganti dari makanan pokok. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW tadi, ya, kata Abdullah bin Umar apa? Ya, makanan pokok ya, dari kurma atau gandum atau yang lainnya. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya yang dikeluarkan adalah makanan pokok ya.
dan hindari dengan uang, ya. Namun sebagian panitia, mereka ada yang tetap menerima uang yang kemudian uangnya tersebut ya dibelikan beras, ya, di mana sebelumnya panitia itu amil zakat itu komunikasi dulu dengan toko-toko beras, cari mana yang murah atau bisa diajak kerjasama bahwa saya ini paling murah, oke, ya. Kemudian akhirnya apa, siap mengantar mereka, ya, hingga akhirnya menerima dari orang-orang yang membayar dalam bentuk uang, tapi nanti ketika didistribusikan, dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk beras, ya. Jadi ini tidak mengapa. Adapun dalam bentuk uang, kemudian diterima dalam bentuk uang dan diberikan dalam bentuk uang, ini yang tidak diperbolehkan. Boleh mengatakan wala yajuzu daf'ul qimati badala ta'am, tidak boleh ya membayar dalam bentuk uang ya sebagai ganti dari makanan pokok. Ala ahadil qaulaini ya menurut salah satu dari dua pendapat, ya, memang ada pendapat ini yang lainnya yang membolehkan ya, di anna khilaful mansus, hanya saja pendapat yang membolehkan tersebut adalah apa? Menyelisihi nas-nas dalil-dalil yang ada ya. Oleh karenanya khawatirlah kita ketika seseorang membayar dengan apa? Uang, khawatir tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemudian mungkin sebagian ada yang mengatakan uang ini lebih bermanfaat bagi mereka, ya, bagi orang fakir miskin. Ya, maka kita jawab bahwasanya Allah lebih memahami manfaat kemaslahatan mereka dan Allah ternyata mewajibkan ya Rasulullah SAW pun mengeluarkan dalam bentuk apa makanan pokok ya. Baik, kemudian qala Abu Dawud. Ya, Abu Dawud mengatakan qila li Ahmad wa ana asma, ada yang bertanya kepada Imam Ahmad dan pada saat itu aku mendengar, yu'ti darahim, ya, bolehkah seorang memberi dalam bentuk dirham, ya. Qala akhafu alla yujzi'ahu. Aku khawatir, kata beliau, ya. Aku khawatir hal tersebut tidak mencukupinya, ya. Tidak sah, ya. Aku khawatir tidak sah. Khilafu sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal itu menyelisihi petunjuk, tuntunan, contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya carilah jalan yang selamat, ya. Beri mereka beras, ya. Ya, kalau mau memberi dengan uang sedekah atau hadiah untuknya silakan, tidak mengapa, itu adalah kebaikan, ya. Wa yukhrijuhal insanu, kemudian ya zakat itu seseorang keluarkan an nafsihi, untuk dirinya, wa amman talzimahu wa amman talzamuhu nafaqatuhu ka zaujatihi wa auladihi, ya, idza lam yastati'u an yukhrijuha an anfusihim. Ya. Dan zakat tersebut dikeluarkan oleh seorang ya untuk dirinya dan untuk orang-orang yang ditanggung nafkahnya ya seperti istrinya, anak-anaknya, apabila mereka tidak mampu an yukhriju an anfusihim, ya, apabila mereka tidak mampu mengeluarkan untuk diri mereka sendiri. Fa ini sata'u akhrajuha, namun seandainya mereka mampu ya, maka hendaknya mereka mengeluarkan zakat tersebut, ya. Li'annahum humul mukhatabuna biha, karena mereka ya, mereka pun secara asalnya ya, terkena firman Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis Rasulullah SAW tersebut yang mewajibkan apa? Zakat fitri, ya. Mereka terkena khitab ataupun dalil ataupun hadis dari Rasulullah SAW tadi. Kama fi hadis Ibnu Umar al-mutaqaddim, sebagaimana pada hadis Ibnu Umar yang telah lewat, ya. Namun ketika kepala keluarga mengurusi mereka semuanya, maka itu mencukupi, itu mencukupi. Wa yusannu ikhrajuha 'anil janini idza tamma lahu arba'atu ashhurin. Ya, kemudian dianjurkan, kata beliau, untuk mengeluarkan zakat ya untuk si janin apabila telah sempurna 4 bulan. Ya, memang untuk masalah janin apakah wajib atau tidak, tentu jawaban yang benar ya tidak wajib untuk dizakati. Hanya saja memang ada riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mana beliau mengeluarkan zakat untuk janin, ya. Dan beliau katakan di sini Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, apabila sudah sempurna 4 bulan, ya. Ini menunjukkan sudah ditiupnya ruh, ya, sudah ditiupnya ruh. Berarti ada ruh dalamnya, di dalam janin itu, maka dianjurkan untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi sekali lagi tidak sampai derajat wajib. Baik, kemudian beliau menasihati kita, wa 'alal insani an yata'akkada min istihqaqi akhiriha. Hendaknya seorang itu dia meyakinkan ya, benar-benar yata'akkad ataupun benar-benar yakin
tentang orang yang mengambilnya itu berhak atau tidak. Ya. Diperhatikan ini orang ini berhak untuk mengambil zakat atau tidak. Ya. Fa inna minan nas man jarat adatuhu bidaf'i zakatihi wa zakati ahli baitihi ila syakhsin muayyanin li gharadin minal aghrad. Karena di antara manusia itu ya, ada yang kebiasaannya itu membayar zakat atau memberikan zakat ya dan zakat keluarganya kepada orang tertentu ya karena tujuan-tujuan tertentu ya. Padahal dia tidak berhak ya. Wa hadza la yajuz, dan ini tidak diperbolehkan. Ini yang termasuk sebagian orang ya, ini ketika diamanati untuk membagikan ya, subsidi atau dibagi bantuan dari pemerintah ya, kemudian yang Pak RT-nya ditunjuk ya untuk mencari orang-orang yang berhak, ternyata Pak RT-nya malah memberikan kepada keluarga-keluarganya ya, padahal rumahnya mentereng, ada yang lantai 2 ya, termasuk di zaman-zaman wabah corona ini pun ya sempat saya baca berita ya, ada rumah-rumah yang besar-besar dikasih semacam tulisan itu ya, stempel besar dengan cat bahwasanya rumah tersebut berhak untuk menerima bantuan. La haula wala quwata illa billah ya. Ini rumahnya besar mentereng, bagaimana dikatakan itu berhak? Ya, oleh karenanya sempat viral pada saat itu. Nah, ini yang bertanggung jawab yang diamanati ini. Ya, ini hati-hati, jangan kemudian keluarga langsung diberi. Kalau tidak berhak, ya, dia berkecukupan ya tidak diperbolehkan. Namun kalau memang benar-benar berhak, silakan ya. Karena memang berhak ya, maka tidak mengapa tentu saja ya. Jadi sekali lagi hati-hati, jangan menyerahkan zakat pada orang-orang yang dia tahu itu orang itu ya tidak berhak menerimanya ya. Karena suatu tujuan atau karena alasan tertentu. Maka sekali lagi hadza la yajuz, ini tidak boleh kata beliau. Fa inna zakata haqqun lillahi ta'ala. Karena zakat ini adalah hak Allah. La tajuzul muhabatu fihi, tidak boleh basa-basi. Ya, tidak boleh basa-basi dalam masalah ibadah seperti ini. Wa qad takunu halu hadza syakhsi taghayyarat ya. Dan bisa jadi ya, keadaan orang tersebut itu berubah. Fasara ghayra mustahiqin laha, bisa jadi dia tidak berhak untuk menerimanya. Oleh karenanya benar-benar diperhatikan bagaimana dia termasuk benar-benar fakir, miskin atau tidak ya, atau orang yang mampu ya. Dan realitanya sebagian orang di Indonesia ya, ini hal-hal aneh di Indonesia ini ya. Subhanallah, ada yang minta-minta tapi punya Avanza, ada yang istrinya lebih dari satu, rumahnya mentereng. Ya, kapan hari sempat sempat lihat juga berita viral, ada kakek-kakek yang mengumpulkan kardus ya, dia mendapatkan sehari 1.500 cukup buat minum dan dia senang sekali dengan hal tersebut ya. Ternyata setelah diteliti ya, dia rumahnya sedang gedong ya, sedang bangun juga, punya motor 2, dan ternyata dia kerjaannya jaga kebun atau ya, dia pas pulang pergi itu ya sambil membawa kardus ya. Ya, kemudian ternyata ya, orang-orang yang kasihan melihat kondisinya seperti itu ya sudah diberilah akhirnya ya, diberi bantuan ya, dan ternyata dia merasa kenikmatan, merasa nikmat ya, menikmati hal tersebut, dia sendiri yang mengatakan seperti itu. Nah, ini hati-hati emang dalam masalah memberi ya, terkadang bisa jadi salah orang ya, salah orang. Taib. Oleh karenanya sekali lagi benar-benar berhati-hati ya. Kalau orang tidak tahu sama sekali ya, dia sudah hati-hati kemudian salah ya, maka dia mendapatkan sesuai dengan niatnya ya. Yang salah adalah yang orang sudah tahu malah tidak mau tahu. Ini tentu kesalahan. Ya, seseorang bersedekah kepada fakir miskin atau memberi zakat, dia lihat ini orangnya fakir ya, miskin. Ya, tapi ternyata dia mungkin hartanya melimpah di daerah mana ya, di kampungnya ya, uang yang dia miliki dikirim ke kampung ya. Maka dalam hal ini orang tersebut ya, karena ketidaktahunya dia mendapat uzur tentu saja, orang yang memberi ini, dan dia mendapatkan sesuai dengan niat yang dia niatkan lillahi ta'ala ya. Taib. Wa yajuzu lil faqiri idza akhadha al fitrata min syakhsin an yadfa'aha zakatan an nafsihi aw ahadi ailatihi idza ta'akkada min kailiha. Nah, ini perhatikan nih. Dan diperbolehkan ya, bagi orang fakir apabila dia sudah mengambil
zakat fitrah tersebut dari seseorang, ya, kemudian dia bayarkan kepada yang lainnya sebagai zakat untuk dirinya dan untuk ya salah satu dari anggota keluarganya, ya, atau untuk anggota keluarganya apabila dia sudah memastikan takarannya atau kiloannya. Ya, kalau benar-benar sudah dia perhatikan ya kiloannya, maka boleh untuk dikeluarkan. Ya, contohnya dia menerima mungkin sebanyak anggap saja 6 kilo untuk 2 orang. Sementara dia 3 orang, tentu masih kurang, ya. Atau mungkin dia hanya 1 orang dirinya saja, ya tentu disisihkan sebagiannya, yang kemudian dipastikan 3 kilo diberikan kepada orang lain. Ini menunjukkan hatta fakir miskin ketika dia memiliki harta, memiliki makanan pokok pada saat itu lebih untuk makanan hari itu, ya, dia maka berkewajiban juga untuk mengeluarkan zakatnya kepada orang lain, ya. Ini untuk zakat fitrah, ya. Oleh karenanya yang termasuk dari rukun Islam itu bukan zakat fitri ini, bukan zakat fitrah, ya. Tapi membayar zakat, menunaikan zakat yang dimaksud adalah zakat mal, itu yang berat bagi sebagian orang, ya. Baik. Wala yajuzu lil insani ikhrajur radi'i fi zakat, dan tidak diperbolehkan bagi seseorang, ya, baik kita mengeluarkan ya yang buruk, ya, makanan pokok yang tidak baik ya untuk zakat. Li'anna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja, ya. Jadi yang kita keluarkan pun pilih yang bagus, pilih yang baik, ya. Qala ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan ya dari bumi untukmu. Ini perintah dari Allah untuk mengeluarkan yang thayyibat, yang baik-baik, ya. Yang kemudian Allah melarang wala tayammamul khabith, ya. Dan janganlah ya kalian memilih yang buruk ya untuk dikeluarkan, minhu ya tunfiqun. Janganlah kalian memilih yang buruk untuk diinfakkan, dikeluarkan. Walasum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Padahal kalian sendiri ya tidak mau mengambilnya melainkan dengan merem, ya, dengan memincingkan mata, ya, melihatnya aja tidak mau, ya. Kemudian ketika melihat ya apa ketika mengambil ya maka melihatnya aja enggan, ya, apalagi mengambilnya dengan kata lain seperti itu, ya. Oleh karenanya berikan yang baik, ya. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Ghani, Maha Kaya, Maha Terpuji, ya. Ini nasihat yang beliau sampaikan, ya. Jangan cari beras-beras yang jelek, yang tidak baik, cari yang baik, ya, cari yang bagus, ya. Kalau dia memang orang yang kebiasaan, contohnya mungkin makan beras yang ransum, ya bisa jadi, atau yang kurang baik, ya, kemudian tidak memiliki kecuali itu, ya tentu tidak mengapa, karena memang kesehariannya dia seperti itu dan dia memang tidak mampu. Tapi bagi orang yang mampu, tentu hendaknya dia mencari yang standar minimal atau yang terbaik, maka itu lebih baik lagi, ya. Allahumma, terakhir beliau berdoa, ya Allah, ati nufusana taqwaha, berilah ketawaan kepada jiwa-jiwa kami, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, sucikanlah jiwa kami, engkau adalah sebaik-baik zat yang maha menyucikannya. Anta waliyuha, engkau adalah penolongnya, wa maulaha, dan maha pemeliharanya. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, ya Allah, perbaikilah kesudahan kami dalam segala urusan semuanya. Wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah, dan berilah perlindungan kepada kami dari kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Waghfir lana wa liwalidina wa lijamil muslimin, dan berilah ampunan pada kami dan kepada kedua orang tua kami dan kepada seluruh kaum muslimin. Inilah para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan tema yang lainnya, ya. Wallahu taala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.